رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أخوة الإيمان، أعزنا الله وإياكم أجمعين. Sahabat Spirit of Aqsa yang dirahmati oleh Allah, masih bersama tadabbur surah Al-Isra, surah Bani Israel. Kita akan mentadabburi ayat ke-44 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Engkau tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Sungguh Dia yang Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Allahu Akbar. Sahabat Spirit of Aqsa yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan kita banyak ibrah, pelajaran, hidayat. Di antara ibrah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat 44 surah Al-Isra ini adalah, yang pertama, fadailut tasbih, keutamaan bertasbih kepada Allah, keutamaan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di dalam Al-Quran berulang-ulang kata tasbih disebutkan. Bahkan di dalam Al-Quran, sebagaimana ada 5 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan Alhamdulillah tahmid, maka ada 7 surah di dalam Al-Quran yang dinamai dengan Al-Musabbihat, yaitu 7 surah diawali dengan tasbih kepada Allah. Baik tasbih dalam bentuk kata kerja lampau, sabbaha lillahi ma fis samawat, atau kemudian tasbih dalam bentuk kata kerja fi'lul mudhari' akan datang, yusabbihu lillah, atau kemudian tasbih dalam bentuk kata kerja perintah, sabbih isma rabbikal a'la. Bahkan tasbih yang disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk ism, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 7 surah yang diawali dengan tasbih yang dinamai dengan Al-Musabbihat, di antara surah yang senantiasa dibaca oleh baginda Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna fihin, di antara 7 surah yang diawali dengan tasbih di dalam Al-Quran, fihin, di antara 7 surah musabbihat tersebut ada 1 ayat, khairum min alfi ayat, yang keutamaannya, fadilahnya lebih baik dari 1000 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan banyak keutamaan tasbih. Di antaranya, ayajizu ahadikum, apakah kalian tidak ingin, kata Nabi, Allah mencatatkan bagi kalian setiap harinya 1000 kebaikan. Siapa yang tidak ingin di antara kita? Tak hanya 1000 kebaikan yang dicatatkan baginya, tetapi muhyat, dihapuskan, digugurkan darinya 1000 kesalahan. Siapa yang tidak ingin? Rasulullah mengatakan, maka hendaklah engkau membaca tasbih sebanyak 100 kali setiap harinya. Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, di antara kalimat yang dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah di antara bacaan zikir
zikir, amalan yang pahalanya memenuhi bumi dan langit Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak ketika setiap amal-amal kita ditimbang di mizan, tahukah kita bahawa di antara amalan yang paling berat nanti timbangannya pada hari kiamat adalah tasbih kita kepada Allah. Kalimatan, dua kalimat kata Nabi, habibatani ila Rahman, amat sangat dicintai oleh Allah. Khafifatani ila lisan, ringan disebutkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, namun berat timbangannya di mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pelajaran kedua, tadabbur kedua, seluruh makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya seluruhnya bertasbih kepada Allah. Dan ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan ini. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah tegaskan di surah Al-Isra ayat 44 ini, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada makhluk Allah baik yang di langit maupun yang di bumi kecuali semuanya mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, engkau wahai manusia, kita tidak tahu bagaimana makhluk Allah yang lain bertasbih kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana kemudian batu-batu itu bertasbih. Kita tidak tahu pepohonan bagaimana bertasbih. Kita tidak tahu bagaimana hewan-hewan yang ada di sekitar kita bertasbih kepada Allah. Namun kita meyakini bahawa semuanya bertasbih mensucikan Allah. Allahu Akbar. Jika makhluk, jika batu, jika hewan bertasbih kepada Allah, lalu sudahkah kita memperbanyak tasbih kita kepada Allah? Semoga Ramadan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.